Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka tentang pikiran kita, merdeka tentang hati kita, dan tentunya merdeka sehat jiwa raga kita. Baik pemirsa, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, biar kita tambah akrab ya. Oke, nama saya Mister Teguh Santoso ya. Kenapa dia Mister itu bapak ya, ayah itu alamat saya dari kaki Gunung Merbabu. Nah, dari Salatiga masih naik lagi ya. Oke, saya akan mengulas tentang fundamental hipnosis ya, dasar-dasar hipnosis ya. Untuk lebih jelasnya simak terus berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kami dari Satvika Hypno Academy, yaitu lembaga sosial edukasi di bawah naungan Yayasan Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Indonesia, yaitu dinamakan Satvika Indonesia, yang mempelajari tentang hipnoterapi, motivasi, ruqyah maupun healing dan energi. Dari Satvika sendiri ini berafiliasi dengan Perhisa. Perhisa itu perkumpulan hipnoterapis profesional Indonesia atau lembaga profesi hipnoterapis di bawah binaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan mengungkapkan tentang fundamental hipnosis, tentang kekuatan pikiran. Karena apa itu hipnosis? Ya, yaitu seni membypass atau critical area sehingga ide, gagasan, saran, masukan, perintah sugesti dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi program di pikiran bawah sadar. Di Indonesia masih banyak yang menganggap hipnotis sebagai hal mistis dan sering dihubungkan dengan kejahatan. Padahal sebenarnya hipnotis adalah pengetahuan ilmiah dan sudah diakui oleh World Health Organization atau WHO sebagai cara pengobatan yang aman. Walaupun pengobatan dengan hipnosis masih termasuk dalam pengobatan alternatif komplementer. Di negara yang maju seperti Amerika, kemudian Inggris, sudah banyak dokter, psikiater, psikolog maupun hipnoterapis yang menggunakan hipnotis untuk mengatasi masalah-masalah fisik maupun psikologis. Nah, video ini saya persembahkan untuk mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menyerap konsepsional hipnotis yang sebenarnya. Sebagai ilmu pengetahuan hipnotis bukanlah sebuah kegiatan supranatural. Hipnotis adalah pola dan sistem memainkan alam bawah sadar setiap manusia melalui kepeyawan ya, substansi kata serta pemberdayaan wacana yang tinggi. Oleh karena itu, kejahatan dikarenakan hipnotis sangatlah mustahil, atau dengan kata lain hipnotis adalah ilmu membangun alam bawah sadar manusia menuju kebajikan besar. Karena sugesti yang diberikan dalam kondisi hipnosis sangat kuat pengaruhnya. Dalam dunia hipnotis sangat kuat pengaruhnya. Dalam dunia hipnotis semua sugesti harus diberikan dengan seizin personal atau subjek, atau kalau di dalam dunia itu dinamakan suyet. Sehingga apabila seorang terhipnotis atau diberikan nasihat, sugesti dengan kelakayakannya yang melanggar keyakinan dan norma-norma yang dianutnya, maka semua sugesti itu akan diabaikan atau tertolak mentah-mentah. Pada dasarnya semua pernah mengalami kondisi yang namanya hipnosis. Karena kondisi ini adalah sebuah fenomena
fenomena alami yang terjadi saat aktivitas otak berada di antara gelombang alfa dan theta. Gelombang ini sama dengan saat melakukan meditasi, saat berdoa, dengan khusyuk, terpana melihat sesuatu, dan semacamnya. Selanjutnya ini menjelaskan perbedaan hipnosis dan non-hipnosis. Hipnosis itu membuat perhatian seseorang terfokus, kesadaran dan kemampuan menerima saran semakin meningkat, serta metode ini diakui secara legal atau resmi. Sedangkan non-hipnosis biasanya membuat seseorang tertidur, menyebabkan ketidaksadaran, pemaksaan kehendak, dan hilangnya akal sehat. Hipnosis terjadi secara alami atau orang cerdas tanpa gangguan emosional atau lebih cepat mengalami hipnosis. Hipnosis bukan metode kejahatan karena kondisi hipnosis harus diizinkan oleh subjeknya sendiri. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat adalah bahwa hipnosis itu menggunakan kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang lain. Hipnosis adalah kondisi tidak sadar, terjadi lupa ingatan, dan hanya orang-orang bodoh saja yang bisa dihipnosis. Padahal faktanya hipnosis itu adalah ilmu pengetahuan yang ilmiah, benar-benar ilmiah. Jadi seorang ahli hipnosis tidak menggunakan kekuatan supranatural, gaib atau bantuan jin. Hanya menggunakan sugesti atau kata-kata yang disampaikan dengan teknik khusus. Nah, saat dihipnosis, subjek tetap mendengar semua suara di sekitar. Nah, dan hipnosis dapat memberikan dampak positif bagi belajar menghafal misalnya dengan sangat cepat, setelah meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan orang yang cukup cerdas justru lebih mudah menjalani metode hipnosis karena mampu berkonsentrasi dan berimajinasi. Kalau orang gila, orang idiot, orang tuli cenderung itu sulit mengalami hipnosis. Ya. Baik, kita akan mengawali tentang dasar-dasar hipnosis. Untuk itu sebelum nanti sampai ke tahap-tahap bagaimana cara menghipnotis seseorang, itu harus ada dasarnya dulu, pondasinya dulu, yaitu sejarah hipnosisnya. Nah, baik, sejarah hipnosis atau hipnotis pada masa dulu itu dipraktikkan dalam ritual agama maupun ritual penyembahan. Dengan catatan sejarah yang tertua tentunya tentang hipnotis itu yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir kuno, kurang lebih 1550 sebelum Masehi dulu. Dalam Ebers Papyrus diceritakan di sebuah kuil yang dinamai kuil tidur. Para pendeta mengobati pasiennya dengan cara memperkenalkan atau menempelkan, maksudnya tangannya itu di kepala sambil pasien sambil diucapkan sugesti untuk penyembuhan, dan pendeta penyembuh tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Nah, kemudian ada seorang raja Mesir yang bernama Pirus atau kaisar orang Mesir dulu. Kemudian ada Prancis dari para bangsawan lainnya sampai Charles yang ke-10 ternyata juga mempraktikkan cara pengobatan yang intinya memberi sugesti kepada pasien untuk kesembuhan. Nah, pada sebuah dinding kuil di India juga digambarkan suatu proses pengobatan pada saat pasien dalam kondisi trance atau tidur yang mendalam yang dicapai melalui suatu tarian dengan gerakan-gerakan seperti orang India kan tahu sendiri, seperti di film-film itu, gerakan monoton dalam acara ritual penyembahan. Itu juga menjadi kesembuhan para pasien. Kemudian di sekitar tahun 1500-an
Itu ada yang bernama Paracelsus, itu memperkenalkan suatu istilah magnetisme, yaitu dengan magnet seorang dapat disembuhkan penyakitnya, seperti halnya yang dia lakukan kepada pasien-pasiennya, ya. Atau beliau bisa disebut dengan ahli kimiawan, dokter, astrolog, dan ahli okultisme atau penyembuhan berbasis kepercayaan mistis atau supranatural atau ritual, ya. Paracelsus sendiri adalah pionir pengguna zat kimia dan mineral dalam kedokteran, atau disebut bapak toksikologi, pengguna lempengan magnet yang pertama dalam praktek penyembuhannya. Kemudian dilanjut sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an itu ada namanya Franz Anton Mesmer, magnetism ala Franz Anton Mesmer ini menggunakan energi magnet, yaitu tubuh sebagai sebagai batangan magnet juga, ya. Di sana beliau itu mendapatkan gelar doktor, nah, dengan makalahnya yang berjudul The Platinum Influx. Ya, konsepnya Mesmer, ya, tubuh manusia memiliki, ya, disebutkan di dalam tubuh itu memiliki cairan universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi cairan yang tidak mengalir dengan lancar atau tersumbat, ya, itu menyebabkan manusia menjadi tidak sehat secara mental maupun fisik. Itu Mesmer menggunakan magnet, ya, melepaskan sumbatan-sumbatan aliran cairan tersebut yang disebut dengan pola animal magnetism. Nah, metodenya itu ada sebuah bak dengan air sampai penuh dan diletakkan besi magnet. Kemudian kliennya atau pasiennya itu memegang besi dalam bak air, itu, dan Mesmer melakukan sebuah drama penyembuhan yang menimbulkan efek sugesti yang kuat dan klien terhanyut dalam imajinasi drama tersebut. Nah, di sesi terakhir Mesmer menyentuh klien dengan memberikan sugesti, ya, kesembuhan dan di dalam diri kliennya. Tuh dari kemudian dilanjut dengan sekitar 1800-an, ya, 1760-an itu oleh James Braid, ya, di Skotlandia, dokter dan ahli bedah tanpa obat bius ini, ya, tanpa obat bius atau anestesi. Maka nanti di dalam hipnosis ada hipnoanestesi, jadi tidak terasa kalau di hipnotis, kemudian bisa dipakai. Maka sekarang ada khitan model hipnotis, ada cabut gigi dengan hipnotis juga bisa seperti itu. Oke. Nah, itu James Braid adalah seorang dokter dan ahli bedah tanpa obat bius. Ia adalah orang pertama yang mengadopsi istilah hipnosis sebagai singkatan bagi neurohypnotism atau tidur syaraf. Atau asli pertama bapak hipnotis modern itu dari beliau James Braid. Dia merupakan orang yang pertama yang mencoba menjelaskan fenomena mesmerisme dari sudut pandang ilmu psikologi. Nah, berdasarkan hasil eksperimen pribadinya, hipnotis itu dapat dijelaskan dalam kerangka ilmiah dan diterima sebagai suatu teknik pengobatan oleh dunia kedokteran Inggris. Dalam penelitiannya, James Braid menemukan bahwa memfokuskan pandangan mata atau eye fixation mengakibatkan suatu kondisi kelelahan. Nah, misalnya kelopak mata menjadi sangat lelah sehingga tidak bisa dibuka oleh subjek. Ia beranggapan itu adalah kunci mesmerisme yang dikembangkan menjadi teori pandangan atau perhatian mata. James Braid disebut sebagai bapak hipnotis juga karena dia juga yang memperkenalkan nama hipnotis atau hypnotism untuk menggantikan mesmerism dan magnetisme. Masih dilanjut lagi, sebenarnya banyak. Nah, ini ada
Milton Helen Erickson. Nah, ada Milton Helen Erickson itu tahun 1900-an sampai 1980 itu. Nah, itu juga sepanjang sejarahnya hipnotis Milton Hayden Erickson ini dipandang sebagai hipnoterapis atau sebagai penyembuhan ya, untuk menggunakan hipnoterapi dan psikoterapis yang sangat hebat. Konsepsinya dalam dunia hipnotis adalah pikiran klien sendiri. Hipnotis adalah kondisi yang wajar dan tidak bisa digunakan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya dan norma yang dianut seseorang. Misalnya, nanti kamu harus bunuh ibumu, nggak bisa. Nah, Erickson mempunyai pola sugesti hipnotis tersendiri, yaitu indirect hypnosis dengan teknik-teknik sugesti serta pendekatan ideodinamik atau pola interaktif dalam proses terapinya. Ya. Setelah ya dengan ucapan-ucapan tertentu itu, dengan metafora kalau bahasa sekarang itu. Nah, untuk masuk ke trendsnya. Nah, dilanjutkan setelah Milton Erickson itu juga ada Dave Elman. Itu juga mengembangkan teknik induksi cepat yang sangat berguna untuk dunia kedokteran dengan teknik induksi yang diberi nama Elman Induction. Tujuannya ya adalah ya dapat berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang untuk tujuan tertentu atau di suatu dengan suyatnya. Oke, nah, apa saja itu kalau hipnosis ya manfaatnya ya, selain tadi kita sudah tahu tentang sejarahnya. Yang pertama itu bisa hipnoterapi. Kalau teman-teman harus tahu yang namanya hipnosis itu caranya. Kalau hipnotis itu bagi orang yang atau orangnya yang menghipnosis. Kalau hipnoterapi itu adalah hipnosis untuk tujuan terapi atau penyembuhan. Nah, ada hipnostis juga. Hipnostis itu yang seperti yang dilihat di televisi. Kalau lihat Romy Rafael, Uya Kuya, dan lain sebagainya, itu adalah hipnostis atau hipnotis panggung. Itu tujuannya untuk hiburan dan pertunjukan. Dan itu sebenarnya panjang, itu di balik layar ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga atau hipnoenergi, itu juga ada hipnosis untuk tujuan memaksimalkan seni olah atau energi ya. Ada hipnoforensik juga, itu hipnosis untuk tujuan penyidikan. Nah, namun juga perlu diketahui penyidikannya juga tidak 100% ya. Nah, kalau bisa penyidik di 100% bisa diungkap ya, di kepolisian pun bisa mengungkap para koruptor ya. Ya, tapi juga itu bisa dilakukan ya. Selanjutnya ada hypno-teaching ya. Hypno-teaching itu ya hipnosis untuk tujuan mempermudah proses belajar mengajar. Itu cocok untuk guru-guru ya. Monggo ya, nanti para guru yang mau belajar ya bisa ke Satvika atau sama beliau Kiai Jamas ya. Ada hipnoparenting, itu hipnosis untuk tujuan mempermudah pola asuh dan bimbingan orang tua terhadap anak. Jadi sebenarnya mulai kecil, umur mulai 0 sampai 7 tahun kan masa golden age atau masa keemasan itu. Nah, itu orang tuanya bisa khusus untuk orang tua bisa jadi pola asuh yang baik dan benar. Tuh. Ada clinical hipnosis atau hipnosis untuk tujuan klinik bidang kedokteran dan perawatan medis ya. Bisa untuk hypnobirthing untuk yang mau melahirkan, ada hipnoanestesi tadi, cabut gigi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada metaphysical hypnosis, itu hipnosis untuk mengungkap rahasia-rahasia kekuatan pikiran dalam hubungan dengan kekuatan metafisika. Itulah manfaat-manfaatnya. Ada beberapa hipnosis atau gunanya itu ya. Oke, kita akan lanjut tentang metodologi pikiran.
metodologi. Jadi pemirsa, manusia itu dikaruniai oleh Tuhan dua pikiran, yaitu pikiran sadar atau rasional dan pikiran bawah sadar atau irasional. Nah, seseorang yang berpikir terus-menerus tentang suatu hal di pikiran sadar lama-lama akan tersimpan dalam alam bawah sadarnya. Kemudian pikiran bawah sadar itu apa? Pikiran bawah sadar itu ya tempat emosi dan pikiran yang mencipta, ya. Jika seseorang menanamkan pikiran positif dalam dirinya, maka ya, akan menuai hasil yang positif juga. Namun jika yang dipikir negatif, maka akan menuai hasil yang negatif pula. Serta sifat pikiran bawah sadar adalah tidak pernah memilih-milih dan tidak pernah menolak apa yang ditanamkan. Sekali seseorang menerima, maka hal itu akan diwujudkan. Pikiran sadar manusia adalah gerbang dari pikiran bawah sadarnya. Sebelum sesuatu masuk dalam alam bawah sadar, maka terlebih dahulu melalui seleksi alam sadarnya. Nah, itu sebenarnya ada tipe-tipe orang yang untuk memproses informasi, ya. Manusianya itu proses informasinya, cara menerimanya itu yang pertama tentang tipe yang orang yang visual itu dengan kekuatan daya penglihatannya, tapi mungkin lemah di pendengarannya dan lainnya. Yang kedua tipe auditori ini, ya, kekuatan akan pendengaran. Nah, jadi kalau mendengarkan itu lebih jelas daripada melihat. Kalau ada anak-anak yang sama gurunya kok main-main, tapi dia kok mudeng atau tahu akan pelajarannya, karena hanya dengan mendengarkan dia sudah bisa, itu berarti tipe anak yang atau tipe manusia yang auditori. Ada tipe orang kinestetik. Kinestetik itu perasa, ya, dengan perasaan. Ada tipe orang olfaktori. Olfaktori itu mencium bau-bauan, itu dengan oh ya ini ada bau wangi, bau tak sedap, itu cenderung lebih kuat. Ada tipe orang yang gustatori, itu pengecap rasa, dengan pengecap rasa kekuatannya, atau apa namanya itu dalam menyerap informasi itu lebih kuat. Nah, oke. Pemirsa, hipnotis itu bekerja pada pikiran bawah sadar, ya. Ya, ini pada gelombang ada namanya alfa sampai dengan gelombang theta, ya. Pikiran ini adalah lawan dari conscious mind atau pikiran sadar, ya. Dan pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan sehari-hari, yang dipenuhi dengan analisa, proses berpikir dan penilaian. Sebenarnya pikiran bawah sadar itu bekerja tanpa analisa, ibarat sebuah gudang yang besar yang menyimpan emosi, memori, kepribadian, intuisi, persepsi, kepercayaan terhadap suatu hal dan kebiasaan. Sifat pikiran bawah sadar adalah dia tidak pernah memilih-milih, seperti yang saya katakan tadi, ya, dan menolak apa yang ditanamkan. Sekali dia menerima, maka hal itu akan diwujudkan. Saat seseorang berada dalam kondisi pikiran bawah sadar, ya, dia berada dalam keadaan remang-remang, suasana sadar, tapi tidak mampu lagi untuk mengolah pikiran secara detail dan bisa menerima sugesti yang diberikan. Nah, otak dalam kondisi alfa akan memproduksi hormon yang namanya serotonin dan endorfin, yang menyebabkan seseorang merasakan rasa nyaman, tenang, rileks, bahagia, sehingga menjadi stresnya itu menurun. Untuk memahami hipnosis sendiri secara mudah, ya, secara mudah dan benar, ya, sebelumnya kita harus memahami bahwa aktivitas pikiran manusia secara sederhana dikelompokkan dalam 4 wilayah. Ya.
yang dikenal dengan istilah brainwave, yaitu beta, alpha, theta, dan delta. Nah, yang pertama adalah beta, yaitu kondisi pikiran pada saat seseorang sangat aktif dan waspada. Kondisi ini adalah kondisi umum ketika seseorang tengah beraktivitas normal. Itu frekuensinya sekitar 14 sampai 24 Hz. Ya, diukur dengan perangkat EEG, ya, ditempel-tempelin itu, di mana pikiran sedang aktif melakukan aktivitas normal seperti berpikir, berhitung, dan mengerjakan pekerjaan pada umumnya. Itu kalau di kedokteran itu tempel-tempel, ya, pakai alat yang nama EEG. Yang kedua adalah alpha, yaitu kondisi ketika seorang tengah fokus pada suatu hal, belajar mengajar, belajar mengerjakan suatu kegiatan teknis seperti menonton televisi, atau pada saat seorang dalam kondisi relaksasi. Ini frekuensinya sekitar 7 sampai 14 CPS. Terus kemudian yang ketiga yaitu theta, adalah kondisi relaksasi yang sangat ekstrim sehingga seakan-akan yang bersangkutan merasa tertidur, padahal tidak. Kondisi ini seperti halnya pada saat seseorang melakukan meditasi yang sangat dalam. Theta juga gelombang pikiran ketika seseorang tertidur dengan bermimpi atau kondisi REM, atau Rapid Eye Movement. Oke. Dan yang terakhir adalah delta. Itu adalah kondisi benar-benar kondisi tidur normal atau tanpa mimpi. Ya frekuensi ya sekitar 0,5 sampai 3,5 CPS. Oke. Kita akan lanjutkan biar lebih cepat ya. Ke trance hipnosis. Apa itu trance? Trance bisa dikatakan kondisi hipnosis, ya, atau kondisi pikiran yang secara alamiah dialami setiap individu. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, setiap individu pasti secara alamiah dan berkelanjutan masuk dan keluar kondisi trance. Kedalaman trance yang mereka masuki berbeda-beda antara satu individu dengan yang lain, ya, dan juga berbeda dari waktu ke waktu. Semuanya terjadi secara alamiah dan mudah. Ya, berhubung trance adalah sesuatu yang alamiah dan bagian yang tak terpisahkan dari hidup, maka seringkali orang tidak menyadarinya. Akibatnya mereka sulit untuk mengendalikan kapan mau masuk dan kapan keluar dari trance tersebut. Dan yang lebih sulit lagi, mereka tidak bisa secara sadar atau sengaja masuk ke dalam trance tertentu. Kondisi hipnosis atau trance sendiri, ya, sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang mengalami perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang ditandai dengan perpindahannya gelombang otak dari gelombang otak tadi dari beta ke alfa, theta maupun ke delta. Nah, ini yang memungkinkan seseorang menjadi lebih mudah menerima pesan mental atau sugesti tertentu. Namun demikian, apakah fenomena ini hanya bisa diciptakan melalui proses hipnosis? Jawabannya ya dan tidak. Ya dan tidak. Ya, kenapa iya dan tidak ya? Anda sedang contoh, Anda sedang mengendarai sepeda motor atau mobil, ya. Pikiran sadar Anda sibuk memikirkan hal lain, dan tanpa disadari Anda telah tiba di tujuan. Seperti hipnosis di jalan raya atau highway hypnosis, itu namanya highway hypnosis like trance. Anda berusaha mengingat kembali informasi yang pernah Anda dengar, lihat, atau baca, ya. Pencaharian ke dalam diri, mengakses memori, itu ya like trance. Kemudian melamun, ya, pikirannya melayang-layang atau membayangkan sesuatu, ya. Ya, aktivitas
pikiran sadar ini berkurang. Nah, ini dinamakan like trance. Saat sedang asik melakukan sesuatu, pikiran dan perhatian kita terserap pada kegiatan itu dan tanpa disadari waktu berlalu begitu cepat. Itu ya, ini namanya distorsi waktu yang disebut dengan kontraksi waktu, bukan perjalanan waktu itu ya. Kemudian medium to deep trance. Nah, misalnya Anda pulang kerja dan duduk di depan TV ya, 5 menit kemudian anak Anda menjadi agak mengantuk sambil terus menyaksikan acara televisi. Nah, pikiran sadar Anda tidak lagi aktif ya saat menyaksikan TV tersebut. Itu medium trance. Kemudian waktu masih kecil ya, kepala atau lutut Anda terantuk dan cukup sakit ya. Anda menangani, kemudian ibu datang diusap-usap misalnya bagian yang sakit sambil berkata, "Nak, sekarang sudah tidak sakit ya, sakitnya sudah ibu ambil nih, sudah diambil ya, sudah ambil, sudah nyaman kan dan tidak sakit kan, hilang kan." Itu yang namanya anestesi dengan sugesti oleh figur otoritas. Figur otoritas itu siapa? Bisa yang dihormati, bisa bapak, ayahnya atau ibunya, gurunya. Itu. Nah, saat sedang fokus, misalnya saat sedang fokus membaca buku atau bekerja di depan komputer, Anda tidak mendengarkan suara orang memanggil Anda. Nah, misalnya dipanggil-panggil, "Nah, lah lihat HP atau lihat komputer, lihat buku, novel, baca." Nah, itu bisa juga yang dinamakan trance ya. Itu dinamakan halusinasi negatif auditory ini ya, pendengaran. Ini juga deep trance. Anda itu mencari contoh ya. Contoh Anda mencari kunci dan tidak berhasil menemukannya, padahal kuncinya ada di depannya. Pernah, mungkin pernah ya semua. Saya juga pernah. Tapi Anda tidak bisa melihatnya. Itu halusinasi negatif visual. Itu juga sudah masuk ke deep trance. Misalnya dulu waktu pacaran, waktu berlalu begitu cepat, sehari terasa seperti 1 jam. Ada orang Jawa bilang namanya gandrung. Nah, itu distorsi waktu yang disebut dengan kontraksi waktu. Itu juga deep trance ya. Kemudian Anda mengalami luka namun tidak merasakannya. Kalau dulu orang Jawa bilang pas ngarit, ternyata kebeset kakinya atau tangannya, tahu-tahu udah selesai ngarit, baru mandi, baru terasa perih ya. Itu Anda mengalami luka namun tidak merasakannya. Beberapa saat kemudian menyadarinya. Itu namanya anestesi spontan atau deep trance ya. Anda berbaring di ranjang dan ingin tidur, tiba-tiba merasa tubuh Anda menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Ya, orang menyebut kondisi ini adalah dengan istilah orang Jawa bilang ketindian. Orang ketindian. Nah, itu dinamakan katatonia very deep trance. Itu juga bisa fenomena itu. Nah, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur gelombang otak dan menghubungkannya dengan level kedalaman trance yang dialami yaitu dengan alat seperti yang saya katakan tadi, yang ditempel-tempel itu, EEG, electroencephalograph. Namun demikian tidak praktis ya adanya menggunakan alat ini dalam sesi terapi karena adanya pergerakan tubuh klien yang berpotensi membuat alat ini terlepas ya. Maka seseorang hipnoterapis harus mampu melakukan proses pengukuran kedalaman trance ini dengan menggunakan pengamatan pada respon perilaku klien ya, dalam menerima dan menjalankan sugesti yang diterimanya. Nah, sebagai landasan pemahaman awal dalam artikel pernah kita baca itu untuk mengulas kedalaman levelnya atau kedalaman trance ya, ini dengan membagi ke dalam beberapa level, yaitu 6 level yang sangat sederhana ya.
Yang level pertama itu hipnoidal, yaitu level diterima atau di mana kondisi trance yang ada di yang dialami, maksudnya seperti dalam kondisi melamun. Biasanya tahapan ini merupakan tahapan awal seseorang dalam meniatkan diri memasuki kondisi trance, ya, dan mulai mengkondisikan kesadarannya untuk bisa lebih rileks. Kemudian level kedua itu ada light trance atau level di mana seseorang sudah menjadi lebih fokus pada sugesti dan lebih mudah untuk memunculkan sensasi-sensasi tertentu yang distimulus. Kemudian ada level 3 dan 4 itu medium dan threshold of somnambulism, gitu, ya. Level di mana seorang mulai merasakan dirinya memasuki sensasi kesadaran yang berbeda, semakin malas untuk menganalisa dan berpikir, yang berimbas pada menurunnya resistensi untuk menolak sugesti yang diberikan. Kemudian yang kelima ada deep trance atau full somnambulism. Ini level di mana pikiran bawah sadarnya itu semakin dominan muncul, ya. Respon terhadap sugesti semakin meningkat, ya. Dan istimewanya, ya, trance logic, ya, semakin bisa diakses optimal, ya. Trance logic ini sudah mulai bisa menerima sugesti untuk memanipulasi sensasi rasa sakit, nah, seperti anestesi itu, ya, menjadi seperti mati rasa, ya, di bagian-bagian tubuh kecil seperti punggung, telapak tangan, dan sudah bisa distimulus untuk memunculkan objek-objek yang tidak ada agar dipersepsikannya maupun dianggapnya sebagai kenyataan, dikenal sebagai positive hallucination, orang Inggris bilang. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, ya, profound somnambulism. Itu level di mana semua kriteria di level 5 sebelumnya sudah dilalui dan ditambah satu kriteria tambahannya, yaitu trance logic, ya, itu sudah bisa distimulus untuk menghilangkan objek yang atau maksudnya agar dipersepsikan menjadi seolah tidak ada, dikenal sebagai fenomena negatif hallucination. Sebagai klarifikasi, istilah somnambulism, ya, dalam hipnosis mengindikasikan kedalaman trance yang mendalam. Nah, berbeda dengan istilah yang sama dalam keilmuan psikologi atau psikiatri, itu di mana istilah ini mengacu pada kondisi sleepwalking atau jalan tidur atau gangguan tidur yang membuat penderitanya melakukan aktivitas-aktivitas kompleks seperti berjalan atau aktivitas lainnya, bahkan mengemudi atau sambil tidur. Ya, jika kita amati kembali beberapa fenomena hipnosis dalam keseharian kita, sungguh ajaib, ya, bahwa dalam banyak kesempatan kita bisa memasuki fenomena somnambulism, ya, dalam bentuk negatif hallucination, ya, misalnya yaitu mendapatkan benda yang ada menjadi seolah tidak terlihat, seperti kunci tadi, ya, luput dari penglihatan, ya, padahal benda-benda itu jelas ada di depan kita atau di samping kita, gitu. Nah, walaupun ada banyak varian dan teknik hipnosis sesuai cabang spesifikasi yang ditekuni, ya, namun secara garis besar semua teknik yang ada dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu formal hipnosis dan informal hipnosis. Jadi orang hipnosis itu ada tahap-tahapannya. Kalau yang pertama itu tentang formal hipnosis. Apa itu formal hipnosis? Yaitu disebut juga dengan direct hypnosis, ya, atau genuine hypnosis, ya, adalah proses hipnosis yang digambarkan dengan teknik yang formal, resmi, misalnya itu menggunakan tata cara formal seperti halnya proses mulai dari pra-induction, induction, deepening, depth level test, suggestion atau sugesti, dan termination atau membangunkan. Nah, ini dipelajari secara umum dalam setiap pelatihan hipnotis pasti ada, ya. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pra-induction atau pre-talk atau opening, pembukaan.
yaitu pengenalan sugestibilitas atau cek untuk suyetnya atau orang yang mau dihipnotis itu, ya, dengan cara dites sugestibilitasnya, ya, bisa dengan tangan jari lengket, atau dengan balon udara dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada induction itu bahasa Indonesianya induksi, yaitu menembus area, ya, kritik pikiran sadar, ya, kemudian yang membawa suyet dari pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar, ya, dengan melakukan induksi kepada suyet, ya, untuk masuk kondisi trance, ya. Sama seperti halnya kita mau masuk ke suatu bank misalnya, ya, atau suatu kantor, ya, pasti di sana kan ada satpam, ya, pasti akan ditanya dulu, ya, mau apa, ya. Makanya kita harus permisi dulu bagaimana cara menembusnya agar bisa masuk. Itu bisa juga dengan cara halus, bisa juga dengan cara kalau kita tergesa-gesa ya bisa dengan cara singkat. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, teknik induksi sendiri ada seperti tadi yang saya katakan, hand locking, ada balon beban, ada fiksasi mata, ada flying hand, ada relaksasi, ya, kemudian bermain keseimbangan, ya. Ada shock induction itu yang cepat, nah, dengan hitungan detik itu bisa langsung tidur. Kemudian ada induksi magnetik, ada energi, ya, termasuk ruqyah juga dan doa. Ya, kemudian selanjutnya adalah memperdalam level hipnosis atau yang dinamakan deepening, itu membuat kondisi suyet berada pada kondisi trance dalam, ya, lebih rileks gitu, ya. Ini bisa dilakukan dengan hitungan tes kedalaman. Nah, tes kedalaman ya tinggal mulai dari hitungan mundur misalnya 10 ke 1 atau 3 ke 1, tepat hitungan ke 1, udah semakin rileks, semakin santai gitu, ya, dengan bisa melihat nafasnya, ada katalepsi mata, ototnya rileks, denyut nadi, ya, power suara, kemudian blank memory, ya, pikiran menjadi benar-benar nyata. Begitu. Selanjutnya ada setelah dalam baru kita kasih nasihat, atau istilah dalam hipnosisnya itu sugesti. Itu memberikan perintah kepada suyet yang berada pada kondisi trance. Itu tergantung tujuan dari penghipnosis, ya, mau untuk hiburan atau untuk penyembuhan, ya, terapi pikiran, itu mau diinstal atau uninstall program pikirannya. Nah, kemudian ya yang pasti harus membuat kalimat yang atau sugesti yang powerful, ya, itu dengan cara bagaimana, dengan cara bayangkan dan rasakan, kemudian seolah-olah, lihat di pikiran Anda, dengarkan dengan jelas, ya, bagus sekali, ya, mulai saat ini dan seterusnya bla 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 bla, Anda jadi lebih sehat, Anda jadi mudah untuk menghafal dan lain sebagainya, yang pasti yang positif. Nah, setelah selesai dikasih sugesti, baru terminasi atau membangunkan klien, termination kalau orang Inggris bilang itu. Nah, mengembalikan ke kondisi suyet ke normal kembali, ya, dengan kondisi dan masukan berupa sugesti yang positif tadi, ya, bisa ditambahkan setelah bangun itu kasih afirmasi penegasan dan penutupan atau closing. Dan perlu diingat, ya, teman-teman, bahwasanya kalau tadi deepening kan bisa dengan cara menurunkan angka, misalnya dari 10 ke 1 atau 5 ke 1, 3 ke 1 gitu. Kali ini dibalik, kalau terminasi, kalau membangunkan itu dibalik. Nah, tepat hitungan ke 3 nanti, ya, Anda dapat membuka mata dan badan semakin sehat, punya semangat tinggi, ya, dan lain sebagainya itu, ya, mulai dari 1, 2, dan 3.
Tapi ingat, jangan terlalu cepat, langsung 1, 2, 3. Nah, itu biasanya orang itu suayatnya akan terbangun dan biasanya pusing gitu ya. Nah, untuk itu tetap intonasinya, suaranya itu yang enak, yang bagus. Kemudian cara menghitungnya ya tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, nah itu informal. Kalau tadi kan formal, kalau sekarang informal hipnosis. Itu artinya aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang atau menghipnosisnya tanpa melalui proses urutan formal tadi ya, mulai dari pre-talk atau pre-induction itu tadi ya. Tapi ya dengan tidak formal lah ya. Teknik yang dipakai ini misalnya lewat cerita, lewat tulisan, gambar, obrolan ringan, bisa juga lewat energi atau daya magis ya, kekuatan metafisik gitu. Ada juga yang memanfaatkan dengan obat-obatan atau bahan kimia atau herbal tertentu yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dan lain-lain ya. Nah, dalam bahasa kekinian ini teknik informal itu hipnosis ini sering disebut dengan convert hipnosis atau hipnosis terselubung. Kalau orang bilang ya gendam ya, bagian dari ya, tapi yang pasti gendam itu bagian dari seni hipnosis yang terselubung itu. Nah, oke teman-teman, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya bisa lewat di bawah ini ya, atau bisa langsung gabung bersama kami di Satvika Indonesia bersama beliau Kiai Jamas ya. Ini tadi baru saya ulas untuk fundamental hipnosis ya, dasar-dasar hipnosis harus tahu dulu ini. Kalau sudah tahu dasarnya, sudah tahu bagaimana cara-cara menghipnosis di dasar dari hipnosis ini, maka selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teknik hipnoterapi ya, teknik hipnoterapi yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu di basic hipnoterapi. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat mengedukasi, dapat mencerahkan para pembelajar hipnotis pemula, yaitu harus mengerti tentang dasar-dasarnya dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat pikiran kita, sehat hati kita, sehat badan kita, dan merdeka tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.